Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 64. Kita tidak bisa meminta sponsor untuk membayar furnitur. Bagaimanapun juga, kamu membelikan kondominium mahal ini untuknya. Morihiko menabung sejumlah uang dengan bekerja di bar, dia bisa mendapatkan furniturnya sendiri. Dia akan bisa membeli kulkas, mesin cuci, dan barang-barang lainnya dengan uang yang dia simpan sejauh ini. Gunho menginap 2 malam lagi di New Otani Hotel dan pergi ke prefektur Chiba untuk melihat pameran suku cadang mobil yang diadakan di Makuhari Messe, sebuah pusat konvensi di luar Tokyo. Dia membutuhkan waktu 2 hari penuh untuk melihat semuanya secara menyeluruh. Pada hari kedua di pusat konvensi, ketika dia sedang mengumpulkan beberapa pamflet yang berguna, dia menerima pesan teks dalam bahasa Inggris. Ini Morihiko, saya baru saja kembali ke Tokyo. Silakan datang ke kondominium di Daikanyama, Shibuya jam 6 sore hari ini. Gunho tiba di kondominium yang dia beli untuk Morihiko. Dia membawa sekeranjang buah. Kondominium tersebut memiliki sistem kunci masuk tanpa kunci dan Gunho mengetahui kode aksesnya, tetapi dia membunyikan bel pintu, alih-alih memasuki kondominium sendiri. Morihiko berlari ke pintu dan membukanya. Dia mengenakan celemek merah muda. Gunho bisa mencium bau makanan, sepertinya Morihiko sedang memasak untuknya. Opa, Gunho bertanya-tanya dari mana dia belajar kata Korea, opa. Morihiko melompat ke Gunho sambil memegangi lehernya dan mencium pipinya beberapa kali. Haha, biarkan aku melepas dasiku terlebih dahulu sebelum kita melakukan ini. Gunho meletakkan keranjang buah di lantai dan memeluk Morihiko. Gunho kemudian melihat sekeliling. Mamasan Segawa Jongko sepertinya memiliki selera yang luar biasa. Perabotan di kondominium tampak canggih dan ditempatkan dengan sangat baik dan terorganisir meskipun harganya tidak mahal. Sofa, meja makan, tempat tidur, dan perabotan lainnya semuanya terlihat nyaman. Ada gambar besar tergantung di dinding ruang tamu, itu Morihiko yang mengenakan kimono, dan dia tersenyum lebar di foto. Itu poster dari Gion Matsuri di Kyoto. Gunho sedang menikmati melihat Morihiko di poster ketika Morihiko memanggilnya. Yusoku no Junbi ga dekimashita, makan malam sudah siap. Saya pikir dia mengatakan makan malamnya sudah siap. Bagus. Idesu bagus. Gunho pergi ke meja makan sambil tersenyum. Di atas meja ada nasi hangat, sepotong ikan, kimchi, rumput laut kering, sup miso, del. Sepertinya Morihiko memasak semuanya sendiri. Dia juga tidak lupa menyiapkan sake. Oh mesiagari kudasai, silakan makan. Gunho merasa senang. Morihiko sepertinya merasakan hal yang sama, dia sering menatap Gunho dan tersenyum. Setelah makan malam, Gunho dan Morihiko menonton TV di ruang tamu sambil makan buah. Mereka banyak mengobrol menggunakan bahasa campuran Inggris, Jepang, dan Korea beberapa saat sebelum mereka berdua tertidur di sofa. Gunho bangun beberapa saat kemudian dan melihat ke arah Morihiko yang sedang tidur di sebelahnya, dia tampak bahagia. Saat Gunho mencium pipinya, Morihiko membuka matanya. Kemarilah. Gunho menariknya ke dekatnya dan Morihiko sepenuhnya masuk ke pelukan Gunho. Gunho bisa merasakan suhu tubuhnya yang hangat. Aku tidak ingin kembali ke Korea. Aku ingin tinggal di sini bersamanya selamanya. Gunho mematikan lampu dan memeluknya erat. Ketika Gunho kembali ke Korea, Tuan Sakata Ikuzo yang dulunya adalah insinyur terbaik di Dion sudah memasuki tahap kedua pengembangan produk. Dia berlutut di depan mesin ekstrusi, dia sudah mandi dan bercukur rapi, lalu dia menarik rambutnya ke belakang menjadi ekor kuda. Dia jelas terlihat tegas dan tekun. Apa yang dia lakukan? Tuan Sakata Ikuzo terlihat aneh bagi Jongsuk. Apa yang dia lakukan sambil berlutut di depan mesin? Aku hanya tidak mengerti banyak orang Jepang yang bertingkah aneh. Namun, Jongsuk tidak menertawakan kelakuan Tuan Sakata Ikuzo. Matanya tampak begitu serius dan penuh tekad. Catatan opa, kata yang digunakan oleh perempuan untuk laki-laki yang lebih tua darinya. Ini juga sering digunakan di antara orang-orang yang menjalin hubungan romantis. Tuan Sakata Ikuzo berkata, musuhku yang sebenarnya adalah mesin ekstrusi itu. Ketika Miyamoto Musashi menghunus pedangnya, dia mencapai kondisi penyingkiran diri yang sempurna. Aku akan menarik pedangku dan menyerang mesin ekstrusi itu.
Tuan Sakata Ikuzo berdiri perlahan. Mulutnya tertutup rapat dan ada sesuatu yang berkobar di matanya. Dia memiliki mata seorang samurai untuk sesaat. Saya akan memeriksa suhu silinder mesin ekstrusi dan skrup yang berputar, serta suhu selama pengepresan dan pemuaian. Manajer Park, mengapa Anda tidak melihat ke dalam hopper dan memeriksa karbon hitam dan akselerator vulkanisasi lagi? Dan lihat apakah jumlah seng oksida yang ada sesuai dengan resep dan periksa juga kualitas minyaknya. Serang. Saya tekan tombolnya. Mesin ekstrusi mulai bergerak dengan suara keras. Cairan pendingin keluar untuk membuat produk menjadi dingin. Itu keluar. Produk sampel baru mulai keluar. Tuan Sakata Ikuzo mengambil sepotong. Produk baru yang baru saja keluar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Itu adalah potongan plastik dan tampak seperti jeli. Tuan Sakata Ikuzo lalu berkata sambil mengunyah potongan itu, "Wow, ini aromatik." Tuan Sakata Ikuzo terus mengunyah potongan plastik itu dengan mata tertutup. Jong Suk sedang menatap Tuan Sakata Ikuzo. Dia tampak gugup. Dia tidak akan menelannya, bukan? Cara Tuan Sakata Ikuzo menangani pekerjaannya terlihat sangat aneh bagi Jong Suk, tapi dia juga kagum pada Tuan Sakata Ikuzo. Meski dia tidak menelan potongannya, sebagian plastik dan minyak atau karbon akan masuk ke tubuhnya melalui tenggorokannya. Jong Suk sekarang merasa takut pada Tuan Sakata Ikuzo. Orang Jepang saya tentu mengakui keahlian mereka yang tinggi. Jong Suk mengumpulkan produk sampel baru untuk mengukur kekerasan dan kekuatan tariknya. Tuan Sakata Ikuzo masih mengunyah plastik tersebut. Bagus. Aku melihat musuhku perlahan-lahan roboh sambil mengeluarkan darah. Tuan Sakata Ikuzo tersenyum. Tuan Sakata Ikuzo, manajer pabrik, Jong Suk dan penerjemah menuju ke kantor Gunho dengan membawa sampel produk baru. Presiden Go, silakan lihat produk barunya. Gunho memeriksa produknya. Produk tersebut akan digunakan sebagai bagian dari mobil atau perangkat elektronik. Itu diekstrusi 2 kali, dan itu membuat satu bagian produk menjadi keras dan bagian lainnya menjadi lunak, yang kemudian dilipat. Tingkat kejelasannya luar biasa. Tampaknya mereka menambahkan sedikit parfum ke dalam produk, baunya sangat enak. Kerja bagus kalian semua. Sebelum kita bisa merayakan produk baru kita harus lulus ujian grup S. Tentu saja, Tuan. Gunho meminta Direktur Penjualan. Direktur Kim, mengapa Anda tidak mengambil sampel produk dan mengunjungi S Group, dan bertemu dengan Wakil Presiden dan beritahu dia bahwa kami telah berhasil mengembangkan produk baru ini? Ya Pak, Anda harus ingat bahwa ada banyak sekali peneliti di pusat penelitian grup S dan kebanyakan dari mereka memiliki gelar Ph.D. Ujian mereka akan sangat teliti dan sangat sulit untuk dilewati. Saya akan mengikuti ujian kami hasil dan 20 sampel produk bersama saya. Saya juga akan mengajak manajer Jong Suk Park jika mereka menanyakan beberapa pertanyaan teknis. Tentu, manajer Jong Suk Park, pergilah bersama Direktur Penjualan ke S Group. Ya Pak, Jong Suk menjawab dengan sangat hormat. Gunho sedang melihat ponsel cerdasnya ketika dia menerima telepon dari Wakil Presiden S Group. Presiden Go, saya menerima sampel produk baru. Apakah ini benar-benar dibuat oleh perusahaan Anda? Ya, kami mengembangkannya. Dari mana Anda mendapatkan bahan mentah untuk produk ini? Bahan bakunya dari Dion Jepang. Apakah mereka menjualnya kepadamu tanpa menimbulkan masalah apapun? Mereka baru saja mengirimi kami beberapa kantong bahan karena kami hanya memerlukannya untuk melakukan beberapa pengujian dan membuat produk sampel. Alangkah baiknya jika menggunakan bahan baku yang disediakan oleh Dion Amerika dari AS, namun biaya pengirimannya akan mahal. Bagaimanapun, kami sedang dalam proses pengujian produknya. Baik, Tuan. Produknya terlihat bagus, tapi kami harus menganalisisnya untuk memastikannya. Diperlukan waktu sekitar 1 minggu untuk menyelesaikan pengujian kami. Kami berkata, kepala kecil, ide besar. Saya rasa itu benar. Saya tidak percaya perusahaan Anda mengembangkan produk itu. Terima kasih. Gunho merasa luar biasa. S Group adalah salah satu perusahaan terbesar di Korea. Perusahaan telah berada pada posisi tersebut sejak lama. Orang harus memiliki gelar akademis dari universitas ternama di Korea untuk bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Perusahaan juga mewajibkan tes kepribadian kepada seluruh pelamar kerja selain pendidikan dan pengalaman kerja yang tepat. Setelah calon pekerja lulus semua tes tersebut, mereka kemudian akan diundang untuk wawancara.
Sangat sulit untuk masuk ke perusahaan itu. Namun, gajinya sangat bagus. Gunho merasa senang karena perusahaannya mengembangkan produk yang tidak dapat dilakukan oleh para peneliti yang memiliki pendidikan, kepribadian, dan pengalaman terbaik. Itu adalah akhir dari hari itu. Gunho hendak pulang ketika Jae Sik-moon dengan seragam satpam masuk ke kantornya. "Halo Pak." Jae Sik memberi hormat militer kepada Gunho untuk menunjukkan rasa hormatnya terhadap majikannya. Gunho tersenyum. "Ada apa di bawah lenganmu?" "Ini buku direktori alumni sekolah menengah kami." "Benar-benar." Jae Sik meletakkan buku direktori di meja Gunho. Tebalnya sekitar 250 halaman. Gunho mencium buku itu. "Baunya enak sekali, aku bisa mencium bau buku baru." Gunho membuka sampul buku dan melihat daftar isinya. Isinya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama tentang alamat email, nomor telepon dan pekerjaan alumni saat ini. Bagian kedua dari buku ini adalah tentang bagaimana keadaan masing-masing alumni saat ini. Bagian yang berbicara tentang Gunho menarik perhatian Gunho. Itu berkata, Gunho Go mengakuisisi GH Mobile yang berlokasi di kota Asan, Provinsi Chungnam. Pendapatan penjualannya sebesar 70 miliar won dan memiliki 250 karyawan. Dia juga berinvestasi di GH Parts Company di kota Suzhou, Tiongkok, yang saat ini dijalankan oleh Min Hyo Kim. Dia juga memiliki perusahaan pengembangan real estate bernama GH Development di Seoul. Dia menyumbangkan dana untuk seluruh biaya pencetakan untuk menyelesaikan buku direktori alumni ini. Jae Sik awalnya menulis bahwa Gunho menyumbangkan dana untuk seluruh biaya pembuatan buku direktori alumni, namun Gunho memintanya untuk membatasinya pada seluruh biaya pencetakan. Bagian ketiga dari buku alumni adalah tentang sekolah menengah tempat mereka bersekolah. Termasuk berita tentang guru mereka, beberapa di antaranya telah meninggal dunia. "Terima kasih, Presiden Go." Berhenti mengatakan itu. "Saya akan mengirimkan buku alumni ini ke semua teman SMA kita besok. Mereka tidak akan membicarakan saya seperti saya menipu mereka lagi. Itu karena kamu, Gunho. Saya sangat menghargainya." Saat buku alumni sampai ke tangan teman SMA masing-masing, mereka terkejut. Gunho Go adalah presiden sebuah perusahaan besar. Itu perusahaan besar jika mereka memiliki 250 karyawan, bukan? Gunho Go, pria kecil yang selalu memakai kaos lusuh itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia memenangkan lotre atau semacamnya? Anda tidak dapat mengakuisisi perusahaan semacam itu meskipun Anda memenangkan lotre 10 kali. Kamu tidak akan pernah tahu tentang kehidupan atau masa depan seseorang. Para anggota West Facing Club, di mana Won Chul Jo terlibat aktif sebagai presiden klub, juga tercengang. "Saya mendengar bahwa Gunho Go menghasilkan banyak uang, tetapi saya tidak tahu dia menghasilkan sebanyak ini. Kami tidak dapat bersaing dengannya lagi." Para anggota merasa setengah iri dan setengah cemburu. Gunho memiliki 200 miliar won di rekening sahamnya. Tidak ada yang tahu tentang uang ini kecuali Gunho sendiri dan Tuhan. Dia awalnya memiliki 210 miliar won setelah menjual sahamnya, namun dia mentransfer 10 miliar won ke rekening banknya sehingga dia dapat menggunakannya untuk mengakuisisi perusahaan dan mensponsori geisha terkenal. Mori Aiko, dia sedang memikirkan apa yang akan dia lakukan dengan 200 miliar won miliknya. "Baiklah, mari kita luangkan waktu untuk memikirkannya. Saya tidak akan menghabiskan seluruh uang saya untuk bisnis saya. Saya telah melihat terlalu banyak orang yang pada akhirnya kehilangan semua yang mereka peroleh dengan melakukan hal itu." Gunho berpikir untuk berinvestasi di real estate. Ada begitu banyak batasan di bidang real estate. Terlebih lagi, saya harus membayar pajak yang tinggi setelah saya menjualnya. Tidak mudah untuk melikuidasinya ketika saya membutuhkannya. Saya tidak boleh berinvestasi di real estate kecuali saya tahu pasti bahwa properti seperti itu akan mendatangkan keuntungan besar. Dia kemudian berpikir untuk berinvestasi di pasar saham. Untuk menghasilkan keuntungan di pasar saham, saya harus cepat dalam membeli dan menjual saham. Namun, dengan uang yang banyak, saya tidak bisa cepat membeli atau menjualnya. Tidak ada jaminan bahwa saham yang saya beli akan naik harganya. Ketuali dari kota Cheongdam pernah berkata bahwa saya tidak boleh berinvestasi di pasar saham karena saya tidak dapat mengetahui kartu pemain lain. Saya bisa kehilangan semua yang saya miliki dengan berinvestasi di pasar saham.
Saya punya untuk sangat berhati-hati. Gunho tiba-tiba merindukan ketua Lee dari kota Cheongdam. Jongsuk dan saya sudah cukup lama tidak pergi ke tempat pemancingan. Ketua Lee pasti sedang memancing di sana sendirian. Mungkin saya harus pergi memancing hari Minggu ini bersama Jongsuk. Tapi kota Pocheon tempat lokasi pemancingan berada terlalu jauh dari sini di kota Asan. Saya tidak terlalu memikirkan jarak ke lokasi pemancingan ketika saya tinggal di Seoul. Sulit untuk pergi ke sana dan sulit untuk kembali dari sana juga. Gunho malah memutuskan untuk meneleponnya untuk mengetahui kabarnya. Dia menghubungi nomor kantor pimpinan Lee, bukan ponsel pribadinya. Halo, apakah ini kota Cheongdam? Apakah presiden ada? Bolehkah aku memberitahunya siapa yang menelepon? Seorang wanita mengangkat telepon. Dia sepertinya adalah sekretaris yang dilihat Gunho sebelumnya. Saya Presiden Gunho Go dari GH Mobile. Oh, hai, Tuan. Bagaimana kabarmu? Terima kasih sudah mengingatku. Bagaimana mungkin saya tidak mengingat Anda, Tuan? Saya sangat menikmati kesemek kering yang Anda bawa terakhir kali. Haha, saya senang Anda menyukainya. Apakah Presiden ada di kantor? Ya, dia ada di sini. Beri aku waktu sebentar. Aku akan mengalihkan panggilanmu padanya. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua mengangkat telepon. Halo, Tuan. Ini saya, Gunho Go. Oh, Presiden Go. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih pergi ke kota Pocheon untuk memancing? Tentu saja, aku punya rumah peristirahatan di sana. Saat itu, wajah Tuan Sakata Ikuzo baru saja terlintas di benak Gunho. Wajah insinyur Jepang itu tumpang tindih dengan wajah ketua Lee yang sedang menatap air di lokasi pemancingan. Seharusnya saya lebih sering menemui Anda, Tuan. Saya sangat menyesal mengenai hal itu. Jangan, aku tahu kamu sibuk akhir-akhir ini. Kamu bilang kamu sedang berada di kota Asan sekarang, kan? Benar, Tuan. Bagaimana kabar bisnismu? Tidak apa-apa. Kami baru saja mengembangkan produk baru. Jika semuanya berjalan baik dengan produk tersebut, saya rasa pendapatan penjualan kami akan meningkat pesat. Berapa pendapatan penjualan saat ini? Jumlahnya 70 miliar won per tahun. Ada 250 karyawan. Itu bagus. Anda bisa mengembangkannya lebih besar dan go public. Terima kasih. Aku tahu kamu akan baik-baik saja karena kamu adalah Tataki Agari. Tataki Agari. Itu berarti seseorang berhasil naik tangga ekonomi dari bawah tanpa memiliki gelar akademis yang signifikan atau keluarga kaya atau semacamnya. Dan saya juga sedang membangun pabrik baru di kota Jiksan sehingga saya bisa memindahkan pabrik yang ada ke sana. Kota Jiksan, apakah kamu berbicara tentang kota di kota Cheonan? Ya Pak, aku tahu kamu sangat sibuk. Setelah pabrik di kota Jiksan selesai dibangun, kami akan mengadakan upacara pemotongan pita. Mengapa Anda tidak datang dan bergabung dengan kami, Tuan? Tentu, beritahu aku jika kamu sudah mengetahui tanggal pastinya. Aku akan mampir ke kota Jiksan kalau begitu, aku juga bisa pergi dan menikmati pemandian air panas di Onyang. Terima kasih, Tuan. Saya akan menelepon Anda nanti. Gunho menerima telepon dari Wakil Presiden S Group. Presiden Go, selamat. Produk Anda lulus pengujian yang dilakukan di pusat penelitian kami. Namun saya memiliki satu persyaratan sebelum kita membuat kontrak. Anda harus menggunakan bahan baku Dion dalam pembuatan produk. Dion Jepang memiliki bahan baku yang sangat terbatas di lokasinya. Kalau begitu, kita harus mendapatkan bahan dari Dion Amerika. Mengapa Anda tidak mengirimkan kepada kami laporan biaya produk, dengan asumsi Anda menggunakan bahan baku yang disediakan oleh Dion Amerika? Sertakan juga biaya pengiriman. Oke. Saya akan segera mengirimkan laporan biaya produk. Anda dapat mengirimkan laporan biaya produk ke salah satu staf kami di sini besok melalui email. Setelah kami menyetujui biayanya, Anda dapat memverifikasi jumlah pasti pesanan awal kami di sistem ERP Enterprise Resource Planning kami. Terima kasih Pak. Saya berterima kasih, Presiden Go, karena telah mengembangkan produk itu. Gunho memanggil Direktur Penjualan. Saya baru saja menerima telepon dari Wakil Presiden S Group. Produk baru kami lulus uji. Oh, benarkah? Bagus sekali. Direktur penjualan tersenyum lebar. Mereka meminta kami mengirimkan laporan biaya produk kepada mereka. Saya akan segera mengirimkannya kepada mereka. Bagaimana dengan bahan bakunya?
Karena kami tidak mendapatkan cukup bahan mentah dari Dion Jepang, kami harus mendapatkannya dari Dion Amerika. Tetapi biaya pengirimannya akan mahal. Mereka bersikeras hanya menggunakan bahan baku dari Dion saja. Pertanyaan saya, apakah bahan bakunya mudah didapat dari Dion Amerika? Saya mendengar Limondale Dion memiliki pabrik yang sangat besar di Seattle, AS, dan mereka menjual bahan mentahnya ke seluruh dunia. Jadi, saya rasa kita tidak akan kesulitan mendapatkan bahan dari mereka. Masalahnya adalah biaya pengiriman. Wakil Presiden S Group meminta saya untuk memasukkan biaya pengiriman ke dalam laporan biaya produk. Kalau begitu, kami akan sertakan harga CIF cost, insurance, and freight untuk mereka. Kedengarannya bagus. Dan mengenai biaya tenaga kerja, kami akan menggunakan proyeksi biaya tenaga kerja untuk tahun depan daripada menggunakan upah minimum tahun ini. Oke, saya akan membawakan Anda laporan biaya produk setelah siap dikirim, sehingga Anda dapat melihatnya sebelum kami mengirimkannya ke S Group. Tolong biarkan manajer pabrik meninjaunya juga. Saya akan melakukan itu, Tuan. Peristiwa luar biasa menimpa Jae Sikmun yang bekerja sebagai satpam di pabrik Gunho. Dia memenangkan hadiah untuk novelnya. Dia telah menulis novel setiap hari selama shift malamnya di pabrik. Dia menggunakan nama panggilan saat mengirimkan novelnya, jadi tidak ada yang tidak tahu kalau dialah yang menulis fiksi pemenang penghargaan itu. Jong Suk berlari ke kantor presiden. Kak, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa itu? Jae Sik kawan. Bagaimana dengan dia? Tutup pintunya terlebih dahulu sebelum kamu melanjutkan bicara. Semua orang akan dapat mendengarmu sebaliknya. Kawan Jae Sik memenangkan hadiah. Dengan novelnya. Benarkah? Haha. Dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik di sana. Aku tahu dia pandai menulis. Penghargaannya 50 juta won, 50 juta won. Haha. Banyak sekali. Apa dia sudah masuk kerja? Belum. Dia baru saja meneleponku. Kapan dia berangkat? Dia libur pada hari Minggu. Kamu tidak berencana pergi ke kota Incheon untuk menemui orang tuamu hari Minggu ini, kan? Tidak. Saya harus membantu insinyur Jepang itu. Tuan Sakata Ikuzo di sini. Saya tidak bisa pergi. Kalau begitu, telepon Jae Sik dan katakan padanya bahwa aku akan mengadakan pesta perut babi untuknya hari Minggu ini. Wah, aku tak menyangka akan mendengarnya darimu, kawan. Aku tak menyangka kamu bisa mengadakan pesta untuk seseorang. Apakah aku menyakiti perasaanmu? Aku hanya merasa jauh darimu sejak kamu menjadi presiden sebuah perusahaan. Bodoh. Aku tidak pernah berusaha menjaga jarak denganmu. Aku terlalu sibuk. Omong-omong, jadi kamu ingin membelikannya perut babi, ya. Tapi biasanya, pemenang hadiah novel membelikan perut babi temannya, bukan? Saya akan membelinya. Saya presidennya, saya seharusnya membelikan kalian makan malam yang enak. Gunho, Jae Sik, dan Jong Suk bertemu di sebuah restoran perut babi di pusat kota Asan. Oh, wow. Restoran ini dulunya adalah rumah tua bagi seseorang. Kelihatannya bagus dan nyaman sebagai restoran. Benar, aku memang suka restoran dengan suasana seperti ini. Jong Suk, kamu tidak membawa mobilmu, kan? Aku sengaja tidak membawa mobilku hari ini, jadi aku bisa minum sepuasnya tanpa khawatir mengemudi. Bagus, sudah lama tidak bertemu. Kapan terakhir kali aku makan perut babi? Mereka menuangkan soju ke gelas masing-masing. Selamat, Jae Sik. Tiga pria saling menempelkan gelas soju mereka dan mulai minum. Sejak kamu memenangkan hadiah untuk novelmu, kamu membuktikan dirimu sebagai seorang penulis. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu akan pindah kembali ke Seoul? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan tinggal di sini dan melakukan pekerjaan yang sama di perusahaanmu. Ucap Jong Suk sambil menuangkan soju ke gelas Jae Sik. Kak, dengan memenangkan hadiah novelmu, apakah kamu mendapat banyak permintaan untuk menulis sesuatu? Belum tentu. Saya memenangkan hadiahnya, tapi setelah pajak, hidup di Seoul saja tidak cukup. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.